Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi kepada siswa baru calon siswa SMP Negeri 1 Rancabungur, dan juga selamat berjumpa kepada orang tua siswa yang mendampingi putra-putrinya di rumah dalam rangka melaksanakan masa pekan MPLS siswa yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 20, 21 dan 22 Juli tahun 2020. Sebelumnya, perkenalkanlah anak-anakku dan juga orang tua siswa. Bapak di sini akan memperkenalkan diri. Nama Bapak Angkus Kurniadi, yang insya Allah pada tahun ajaran 2020-2021 ini diberikan amanah oleh sekolah sebagai wakil kepala sekolah urusan bidang kurikulum. Yang kedua, Bapak memperkenalkan diri. Bapak diberi tugas sebagai guru mata pelajaran IPA di kelas 7. Jadi nanti putra-putri Bapak dan Ibu kalian yang diberikan, dikelompokkan dari kelas 7-6 sampai 7-11, Bapak akan insya Allah Bapak akan mengajar bidang studi mata pelajaran IPA. Untuk itu kalian siapkan pembelajaran IPA, bahwa pelajaran IPA itu bukan yang sulit, tapi hal yang sangat menyenangkan. Kepada Bunda, orang tua siswa, dukunglah anak-anaknya agar semangat belajar di SMP Negeri 1 Rancabungur. Untuk itu, yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada ayah dan ibu selaku orang tua siswa yang telah mempercayakan pendidikannya untuk putra-putrinya di SMP Negeri 1 Rancabungur ini. Yang kedua, tentunya Bapak dan Ibu orang tua siswa juga kalian sebagai calon siswa SMP Negeri 1 Rancabungur, hendaklah banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua siswa yang daftar di SMP Negeri 1 Rancabungur ini diterima. Untuk itu kalian bersyukur, dan juga orang tua bersyukur kepada Allah. Selamat siswanya masuk SMP Negeri 1 Rancabungur. Kata Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur terhadap nikmatku, maka akan aku tambah. Dan jika kalian kufur, mengingkari terhadap nikmatku, azabku teramat pedih. Untuk itu kalian bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalian bisa bersekolah di SMP Negeri 1 Rancabungur. Kemudian yang kedua, orang tua memberikan semangat terhadap anak didiknya, terhadap putra-putrinya untuk semangat menitipkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Rancabungur ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dan juga anak-anakku yang Bapak cintai, kemudian hendaklah kalian
mengimani bahwa ketentuan Allah itu, takdir Allah itu ada yang baik dan ada yang buruk. Pada masa sekarang kalian ditakdirkan untuk mengikuti masa perkenalan lingkungan MPLS, yaitu kalian berada di rumah yang disebut dengan pembelajaran jarak jauh atau daring dalam jejaring. Untuk itu kalian imani. Tidak dikatakan beriman kalau kalian sampai mengimani takdir baik, khairihi wa syarrihi, yaitu takdir buruk. Di negara kesatuan Republik Indonesia ini kita masih sedang dilanda dengan pandemi COVID-19. Untuk itu kalian imani bahwa wabah ini terjadi dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita tetap menjadikan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah corona ini segera diangkat dari bumi, dari negara kesatuan Republik Indonesia, dan kita menginginkan menjadi keadaan yang normal. Kemudian anak-anakku, Bapak diberikan suatu materi dalam MPLS ini, masa perkenalan siswa, yaitu tentang penyampaian kurikulum. Nah, sekarang Bapak akan menerangkan apa itu kurikulum. Ini yang harus dipahami baik oleh kita, oleh orang tua dan anak-anakku. Kurikulum itu adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta dalam suatu periode jenjang pendidikan. Di SMP Negeri 1 Rancabungur, anak-anakku, diterapkan kurikulum 2013 atau yang dikenal dengan Kurtilas. Tentunya sebelum kalian melaksanakan proses belajar mengajar, kalian akan mendapatkan yaitu pra-KBM. Nah, pra-KBM ini sudah diperkenalkan kurang lebih 3 hari yang lalu melalui pelajaran daring. Ya, kalian di situ bahwa pra-KBM di SMP Negeri 1 Rancabungur adalah program unggulan. Ketika dalam keadaan wabah atau dalam keadaan seperti ini, yaitu pra-KBM melalui daring, dalam jejaring, dalam proses online, kalian diperkenalkan untuk melakukan pra-KBM, yaitu dengan melaksanakan sholat duha, kemudian tadarus Al-Quran. Setelah itu kalian berdoa, berzikir kepada Allah, kemudian dilanjutkan dengan literasi. Literasi yaitu membaca sebuah buku yang nanti kalian terbiasa, kemudian menyimak dari literasi tersebut, dan tugas-tugasnya nanti akan dikirim melalui link yang sudah diberikan melalui grup WhatsApp, baik itu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, yang nanti hasilnya akan dikirim ke sekolah. Anak-anakku serta orang tua siswa yang Bapak cintai, dalam keadaan normal ketika siswa diperbolehkan untuk datang ke sekolah, nah ini Bapak ingatkan anak-anak bahwa pra-KBM kalau keadaan normal siswa datang kembali ke SMP Negeri 1 Rancabungur, yaitu bahwa siswa diharapkan sudah berada di lingkungan Negras ini, yaitu sekitar jam 6.30, setengah 7, dengan catatan bagi yang muslim sudah berwudu dari rumah, supaya nanti ketika pelaksanaan pra-KBM seluruh siswa muslim
baik itu dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 akan diadakan di lapangan Negras, yaitu untuk siswa putra di depan, siswa putri di belakang, dengan menggelar, dengan membawa sajadah, alat-alat sholat dari rumah. Itu yang harus diingat ya anak-anak, untuk putri membawa alat sholat dari rumah, ya, baik itu mukena, Al-Qur'annya, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan siswa non-muslim? Siswa non-muslim di negeri 1 Ranca Bungur ini nanti dikumpulkan di depan perpustakaan. Itu akan dibina oleh guru agama yang non-muslim. Kemudian setelah pelaksanaan itu anak-anakku, siswa non-muslim dan muslim kembali dikumpulkan di suatu lapangan, yaitu akan diberikan pengumuman, akan diberikan informasi-informasi dan evaluasi selama 1 pekan. Informasi apa saja? Yaitu tentang kedisiplinan, kehadiran, dan persiapan untuk belajar. Kemudian setelah itu, setelah siswa melakukan proses pra-KBM, akan dilanjutkan atau diteruskan dengan proses belajar mengajar di kelas. Nah, proses belajar mengajar di kelas ini dilakukan setelah tanda bel berbunyi, yaitu kurang lebih jam 8. Dimulai masuk ke dalam kelas setelah proses diawali dengan proses kegiatan pra-KBM. Anak-anakku, di SMP Negeri 1 Ranca Bungur dilaksanakan 2 kali istirahat. Nah, ini yang perlu diketahui oleh calon siswa SMP Negeri 1 Ranca Bungur, yaitu calon siswa kelas 7. Yang pertama istirahat jam 9.40. Itu istirahat yang pertama. Kemudian yang kedua istirahat jam 12 sampai 12.40. Yaitu istirahat, dan siswa muslim melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid sekolah. Kemudian ini untuk ayah bunda, bahwa siswanya, karena kita melaksanakan kurtilas, jadi pembelajaran ini diakhiri jam 14.40 atau jam 3 kurang 20. Untuk itu kami menyarankan agar putra-putrinya dibekali dengan bekal makanan. Jadi jangan sampai anaknya kelaparan, sakit. Jadi dibekali dengan membawa makanan, membawa air minum. Walaupun di sekolah, di kantin kita ada jajanan. Insya Allah jajanan ini adalah sehat. Anak-anakku yang Bapak cintai, kalian di masa pandemik ini masih terus belajar di rumah. Nah, Bapak sudah menyiapkan, yaitu dan sudah men-share kepada para wali kelas, kepada rekan-rekan Bapak, yaitu jadwal pelajaran selama masa pandemik. Nah, ini sudah disusun dan di-share. Dan nanti setelah kalian melaksanakan MPLS, kalian akan dilanjutkan dengan belajar jarak jauh, pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, pembelajaran jarak jauh ini dalam daring, dalam online, akan diberikan mata pelajaran dari mata pelajaran yang pertama PAI, Pendidikan Agama Islam, kemudian PKN dan Budi Pekerti, kemudian kalian akan diberikan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Seni Budaya, kemudian kalian akan diberikan pelajaran Bahasa Sunda, Penjaskes, dan Prakarya. Nah, itu ada 11 mata pelajaran yang akan kalian pelajari di SMP Negeri 1 Ranca Bungur.
Anak-anakku yang Bapak cintai, dan mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya Bapak tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan sebelum kalian belajar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kalian diberikan kesuksesan menjadi siswa-siswi yang soleh dan soleha. Anak-anakku, tentunya SMP Negeri 1 Ranca Bungur ini mempunyai visi dan misi. Bapak akan menjelaskan visi dan misi sekolah SMP Negeri 1 Ranca Bungur, yaitu menjadi sekolah unggul yang berkarakter di Kabupaten Bogor berdasarkan religi, kemudian berdasarkan lingkungan dan teknologi. Ya, Bapak ulangi, jadi kalian harus paham bahwa visi sekolah SMP Negeri 1 Ranca Bungur yaitu menjadi sekolah unggul, yang berkarakter di Kabupaten Bogor berdasarkan religi, lingkungan, dan teknologi. Nah, itu harus kalian hafal supaya kalian tahu arahnya kemana kalian akan belajar. Ya. Kemudian anak-anakku, bagaimana mencapai menjadi sekolah yang unggul berkarakter? Nah, ini akan diberikan ya di dalam pra-KBM dan KBM ini, suatu pembelajaran yang berkarakter. Sebagai salah satu contohnya, kalian tadi disiplin ketika Bapak dan Ibu guru mengingatkan bahwa jam 6.30 kalian harus hadir. Nah, itu kedisiplinan ya. Membawa alat-alat sholat, kemudian berwudu di rumah. Nah, ini ditanamkan sifat jujur, kemudian saling gotong royong, kerjasama, tanggung jawab, dan seterusnya. Itu ditanamkan di SMP Negeri 1 Ranca Bungur. Anak-anakku yang Bapak cintai dan orang tua siswa yang mendampingi belajar putra-putrinya selama masa pandemik ini, tolong jaga putra-putrinya jangan sampai mempergunakan perangkat Android ini dengan menyalahgunakan. Ya, ibarat pisau bermata dua. Nah, kalau pisau bermata dua, kalau pisau tersebut digunakan dengan yang baik, yaitu bisa untuk memotong makanan, bisa untuk membelah buah, tapi kalau digunakan dengan yang jelek bisa melukai orang. Demikian juga dengan perangkat yang putra-putri Bapak Ibu gunakan atau Android ini, bisa bermata dua, bisa berakibat jelek terhadap putra-putrinya, digunakan salah gunanya dengan mengklik link-link yang diakses oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu dampingi, kemudian awasi, jangan sampai Android ini menjadi bumerang terhadap putra-putri Bapak dan Ibu ya. Kemudian yang berikutnya, di sekolah Negras ini mempunyai ciri bahwa siswa SMP Negeri 1 ini mempunyai ciri. Ciri yang pertama nanti kalian ikuti ya. Ingat, yang pertama, ciri siswa SMP Negeri 1 Ranca Bungur: santun lisanku, disiplin napasku, prestasi tujuanku. Jadi Bapak ulangi, kalian ulangi, bisa kan? Yang pertama, ciri siswa SMP Negeri 1 Ranca Bungur. Coba, santun lisanku, disiplin napasku, prestasi tujuanku. Anak-anak SMP Negeri 1 Ranca Bungur seharusnya itu siswa-siswa yang santun terhadap guru, lisannya santun terhadap orang tua, santun terhadap teman ya. Kemudian disiplin itu diterapkan baik itu di rumah, di sekolah maupun di luar lingkungan. Kemudian kalian harus semangat belajar untuk mencapai prestasi yang sangat baik, menjadi warga negara yang sukses, yang berhasil. Kemudian Bapak sampaikan yang terakhir, yaitu anak-anak
pesan dari Bapak, ikuti setelah kalian nanti resmi menjadi siswa SMP Negeri 1 Ranca Bungur, ikuti pembelajaran ini dengan baik. Kalau ada kesulitan, silahkan tidak usah sungkan-sungkan, ayah bunda, orang tua siswa untuk bertanya kepada sekolah, untuk bertanya kepada para wali kelasnya agar putra putri bapak dan ibu berhasil. Itu saja materi hari ini. Selamat berjuang, selamat belajar, semoga putra putri bapak dan ibu berhasil. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tadi Bapak di awal telah memberikan suatu materi tentang kurikulum. Di situ di dalamnya ada visi misi SMP Negeri 1 Ranca Bungur. Bapak akan memberikan satu pertanyaan buat calon siswa SMP Negeri 1 Ranca Bungur. Bagi yang bisa, silahkan kirim jawabannya ya. Pertanyaannya sangat mudah. Kalau kalian tadi menyimak materi paparan dari Bapak dari awal sampai akhir, pasti bisa. Pertanyaannya adalah satu, sebutkan ciri siswa SMP Negeri 1 Ranca Bungur. Oke? Kirim jawabannya. Sekali lagi, sebutkan ciri siswa SMP 1 Ranca Bungur. Kirim jawabannya segera, akan mendapatkan bonus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.